ketemu lagi dengan saya Edi Sukendri. Di channel saya adalah Edi Sukendri Hamzah tentang pembelajaran matematika. Kali ini pertemuan kita adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang pencacahan dan permutasi. Materi kali ini adalah permutasi dan kombinasi, yaitu adalah matematika umum di kelas 12 semester ganjil. Judulnya adalah permutasi dan kombinasi. Kata kuncinya, kita harus mengetahui apa itu permutasi dan apa itu kombinasi, karena hampir sama dia. Kita perhatikan, permutasi kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya, yaitu NPR. Ingatkan bahwa dapat disajikan dalam bentuk seperti ini, NPR, atau disajikan dalam bentuk ini, sama aja. Kombinasi juga sama, permutasi kombinasi. Kemudian, rumus permutasi sendiri adalah N faktorial per N dikurang R faktorial. Sementara di kombinasi rumusnya adalah N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Jadi bedanya di sini. Kemudian untuk membedakan apakah ini materinya permutasi atau kombinasi, kita lihat ada beberapa syarat yang sangat jelas antara permutasi dengan kombinasi. Kalau permutasi AB tidak sama dengan BA. Sementara di kombinasi AB sama dengan BA. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan ada suatu kelas, saya memerlukan 2 orang di kelas itu, yaitu si Ani dan Budi. Apabila saya ambil Ani dan Budi, atau saya memilih Ani dan Budi, atau saya memilih Budi dan Ani, maka A dan AB dan BA itu adalah sama. Maka itu disebut dengan kombinasi. Tetapi apabila saya memerlukan bahwa misalkan di struktur organisasi, kalau Aninya ketua, Budinya wakil, dengan Budi ketua, Ani wakil, maka itu berbeda. Artinya AB dengan BA berbeda, sehingga ada persyaratannya. Apa syaratnya tadi? Itu adalah ketua dan wakil ketua. Berarti kalau AB tadi adalah Ani dan Budi, Ani ketua, Budi wakil, dan BA adalah Budi ketua, Ani wakil, maka dia tidak sama. Dengan demikian berarti itulah membedakan yang jelas antara permutasi dan kombinasi. M di sini apa? M di sini adalah banyaknya objek. Kemudian R di sini adalah objek yang diminta atau yang diinginkan. Jadi inilah dasar-dasar membedakan ini permutasi dan kombinasi. Oke, kita lanjutkan contoh soal pertama. Di sini adalah dipilih 3 orang untuk paduan suara dari 9 siswa. Dari 9 siswa, pertanyaannya adalah tentukan yang A, banyak variasi terpilihnya siswa jika ada pembagian suara. Artinya, dari 3 orang itu akan dipilih ada suara 1, suara 2, suara 3. Sedangkan yang B, banyaknya variasi terpilihnya siswa. Jadi kalau kita perhatikan, membedakan antara A dan B, kalau yang A itu siswanya ada 9, dipilih 3 orang, tetapi di dalam kelompok suara itu ada pembagian suara. Artinya ada suara 1, suara 2, suara 3. Sementara di sini di bagian B di sini tidak ada, tidak tentukan suara 1, suara 2, suara 3, hanya langsung dari 9 itu dipilih 3. Dengan demikian berarti kita jawab untuk yang A. Yang A itu adalah karena ada suara 1, suara 2, suara 3, misalkan di kelompok itu terpilih hanya 3, si Ani suara 1, si Budi suara 2, atau si Ani suara 2, si Budi suara 1, tidak sama. Berarti AB dengan BA tidak sama. Kalau AB dengan BA tidak sama tadi namanya adalah permutasi. Permutasi rumus tadi adalah NPR. N-nya adalah banyak objeknya ada 9. B, R-nya adalah yang diminta ada 3. Masuk rumus tadi adalah 9 faktorial per 9 kurang 3 faktorial. 9 faktorial per 9 kurang 3 itu adalah 6 faktorial. 9 dengan 6 kita coret di sini, berarti tinggal tersisa 9 kali 8 kali 7, karena 6 dan seterusnya sudah habis. Sehingga 9 kali 8 72, 72 dikali dengan 7 berarti 141504. Dengan demikian banyaknya variasinya sebanyak 504.
cara atau variasi. Kita lanjutkan yang B-nya. Yang B-nya tidak ditentukan. Misalkan dipilih si Ani, Budi, Cici, Budi, Ani sama saja, nggak ada suara 1, suara 3. Maka AB dengan BA sama, maka di situ namanya adalah kombinasi. Dengan demikian berarti rumusnya adalah NCR. Rumusnya N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. N-nya adalah objeknya ada berapa? Ada 9. C yang diminta ada 3. Berarti dengan demikian 9 faktorial per 9 dikurang 3 faktorial, kemudian dikali lagi dengan 3 faktorial. Sehingga di sini menjadi 9 faktorial, 9 kurang 3 adalah 6 faktorial, 3 faktorial. 9 dengan 6 bisa kita coret, tinggal tersisa 9 kali 8 kali 7 karena 6 dan seterusnya sudah habis per 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Ini bisa kita coret dapat 3, ini kita coret dapat 4. Oke, 3 kali 4 adalah 12. 12 kita kalikan dengan 7, 84 cara. Jadi yang A dan B caranya berbeda. Contoh yang kedua. Contoh kedua adalah banyak cara untuk memilih panitia dari kumpulan 4 pria dan 7 wanita yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah tentukan jika ketua sudah ditentukan. Yang B, jika diharuskan dalam kepanitiaan itu paling sedikit 2 wanita. Yang C, jika pria dan wanita dipilih adalah sama. Kita jawab yang pertama. Yang A. Yang A adalah jika ketua sudah ditentukan. Kita perhatikan berarti objeknya tadi 4 pria dan 7 wanita. Berarti pertama adalah kita perhatikan dulu kasusnya dulu. Ini permutasi atau kombinasi. Kita lihat di sini adalah 4 pria dan 7 wanita yang beranggotakan 4 orang. Di panitia itu 4 orang. Berarti di panitia itu apakah si A, si B, si C, si D, B, C, D itu nggak ada masalah. Artinya tidak ditentukan siapa ketuanya, siapa wakil dan sebagainya. Berarti dengan demikian kasus seperti ini adalah merupakan kasus kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena dipilih 4 orang ini tidak ditentukan sebagai ketua, wakil, sekretaris dan seterusnya. Berarti dengan demikian kita menggunakan konsep kombinasi yaitu NCR N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. N-nya objeknya, R-nya yang diminta. Kita perhatikan. Kemudian syaratnya di sini adalah jika ketua sudah ditentukan yaitu laki-laki. Artinya bahwa dari 11 tadi 1 orang sudah dipilih yaitu laki-laki. Berarti dengan demikian jatah laki-laki itu tinggal 3 dan jatah perempuan atau wanita adalah 7. Berarti dengan demikian jumlahnya adalah 10. Berarti objeknya banyaknya 10. Yang diminta berapa? Yang diminta adalah tadi sudah 4, berarti diminta tinggal 3 orang. Masuk, berarti 10 faktorial 10 kurang 3 jadi 7 faktorial, R-nya 3 faktorial. Ini kita coret, tinggal tersisa 10 kali 9 kali 8 karena 7 dan seterusnya sudah habis. Sementara sini adalah 3 kali 2. Ini bisa kita coret dapat 3, ini kita coret dapat 4 menjadi 120 cara. Oke, yang B adalah jika diharuskan dalam kepanitiaan paling sedikit 2 wanita. Ingatkan paling sedikit 2 wanita berarti boleh paling sedikit 2 wanita berarti boleh 3 wanita, boleh 4 dan seterusnya. Tapi kalau 1 wanita nggak boleh. Maka kemungkinan adalah paling sedikit 2 wanita, berarti 2 wanita boleh 2 wanita. Bisa juga 3 wanita. Bisa juga 4 wanita. Berarti boleh 2 wanita, 3 wanita, 4 wanita. Berarti syarat pertama 2 wanita. Syarat 2 wanita. Kita lihat dulu di sini. Kalau 2 wanita terpilih, berarti wanita tadi ada berapa? Wanita ada 4. Wanita ada 7.
Kemudian dipilih 2 orang, berarti 7C2 dikali. Kenapa dikali? Karena 2 kejadian, laki-laki dan perempuan. Kalau wanita dipilih 2, berarti laki-laki juga dipilih 2. Laki-laki tadi 4, dipilih 2. Atau mungkin berarti tambah. Wanita tadi di sini berapa? Wanita adalah tadi ada 7, dipilih 3. Kalau wanita dipilih 3, berarti sisanya 1 tuh laki-laki. Laki-laki ada berapa? Ada 4, dipilih 1. Ditambah, kalau 4 wanita ada 7, dipilih 4. Sementara kalau wanita dipilih 4, berarti laki-laki nggak ada pilih karena jumlahnya hanya 4 orang. Kita cari 7C2, langsung saja berarti 7 faktorial per 7 dikurang 2 adalah 5 faktorial dikali 2 faktorial. Dikali di sini 4C2 adalah 4 faktorial, 4 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial, ditambah 7C3 7 faktorial per 7 kurang 3 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4C1 4 faktorial per 4 kurang 1 3 faktorial dikali 1 faktorial ditambah 7C4 7 faktorial per 7 kurang 4 3 faktorial dikali 4 faktorial. Oke, 7 dengan 5 dicoret, tinggal tersisa 7 kali 6. 7 kali 6 adalah 42 per 2 faktorial itu adalah 2 dikali 4 faktorial, 4 dengan 2 dicoret, tinggal tersisa 4 kali 3. 4 kali 3 berarti 12. Sini 2 faktorial itu 2 kali 1 berarti 2. Ditambah 7 dengan 4 dicoret, tinggal tersisa 7 kali 6. 7 kali 6 kali 5. Kemudian 3 faktorial itu adalah 3 kali 2, berarti ini habis. Ini sama, 4 dengan 3 dicoret, tinggal tersisa 4 saja. 1 faktorial 1, berarti sini 4. Ditambah 7 ini dengan ini sama. Berarti sama, yaitu tinggal 7 kali 5 per 7 kali 5. Dengan demikian berarti ini adalah 21 dikali 6 ditambah ini menjadi 35 dikali 4. 4 dikali 5 20 kali 7 kali 7 7 kali 5 kali 4 berarti 20 kali 7 20 kali 7 140 ditambah sini adalah 35. Berarti 21 kali ini dapat 6 126 tambah 140 tambah 35, maka hasilnya adalah 266. Berarti 266 kita tambahkan 35 berarti 11.1901 301 cara. Maka banyaknya 301 cara. Oke, di sini syaratnya adalah jika pria dan wanita dipilih sama. Berarti prianya ada berapa? Kalau dipilih sama karena diminta 4 berarti jelas wanita 2, pria juga 2. Pria tadi ada berapa? Prianya itu adalah 4. Prianya ada 4. Pria dulu. Dipilih berapa? Diminta 2, 4C2. Karena 2 kejadian berarti kita kalikan nantinya dengan wanita. Wanitanya adalah wanita ada berapa? Ada 7. Dipilih 2 juga. Maka di sini 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial, sementara sini 7 faktorial, 7 kurang 2 5 faktorial dikali 2 faktorial. Ini kita coret, tinggal tersisa 4 kali 3. 2 faktorial itu ada 2 kali 1. Ini bisa kita coret, tinggal tersisa 7 kali 6. 2 faktorial adalah 2 kali 1. Ini berarti 12 dibagi 2 dapat 6. Ini coret sini dapat 3, 21. Karena 2 kejadian, dengan demikian berarti prianya tadi 6, kita kalikan dengan wanitanya terpilih 21, maka dapatnya adalah 126 cara. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga, mulai bervariasi daripada pemahamannya. Ulangan matematika diberikan 10 soal oleh seorang guru.
Kemudian siswa disuruh mengerjakan 8 soal. Masing-masing siswa mengerjakan 8 soal yang tersedia. Sekarang saya diperjelas bahwa karena masing-masing artinya bahwa dari 10 itu siswa memilih 8. Apabila siswa mengerjakan nomor 1 dulu, nomor 2, nomor 3, atau nomor 3 dulu, nomor 2, nomor 1, diacak nomornya, maka dia adalah sama. Karena AB dengan BA sama, maka kasus soal seperti ini disebut dengan kombinasi. Ingat bahwa kombinasi tadi rumusnya adalah NCR, N faktorial, N dikurang R faktorial, dikali R faktorial. Kita lanjutkan, soal yang pertama adalah banyaknya siswa memilih. Kita perhatikan, soalnya ada 10, kemudian dikerjakan, wajib dikerjakan 8. Berarti dari 10 itu siswa memilih 8, maka jawaban pertama adalah banyak objeknya 10, kemudian yang diminta adalah 8. Berarti dengan demikian kita masuk ke sini menjadi 10 faktorial, 10 kurang 8, 2 faktorial, C-nya, R-nya adalah 8 faktorial. Ini kita coret di sini, tinggal tersisa 10 kali 9 karena 8, 7, 6 sudah habis. 10 kali 9. Sementara di sini 2 faktorial adalah 2 kali 1 berarti 2. Ini bisa kita coret 1. Sini dapat 5 menjadi 45. Dengan demikian berarti banyaknya kemungkinan pemilihan siswa sebanyak 45 cara. Kita lanjutkan yang B. Banyak cara siswa memilih, ada syaratnya jika soal ganjil wajib dikerjakan. Berarti yang wajib dikerjakan itu adalah nomor berapa? Nomor ganjil, nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 9. Berarti ini wajib dikerjakan siswa. Sehingga siswa sudah mengerjakan berapa? Sudah mengerjakan 5 soal. Berarti tinggal berapa soal lagi? Tinggal 3 soal. Tersisa tinggal 3 soal. Karena ini sudah wajib dikerjakan. Berarti yang dipilih-pilih itu adalah tinggal tersisa 3 soal. Kemudian soal tadi ada berapa? Soal tadi ada 10. Oke. Kemudian sudah dikerjakan 5. Sudah dikerjakan 5. Berarti tersisa berapa? Tersisa tinggal 5. Dari 5 itu hanya dipilih 3 soal saja. Berarti dengan demikian 5 adalah banyak objek tinggal 5. Dipilih hanya 3. Berarti 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ini menjadi 5 faktorial per 5 kurang 3, 2 faktorial, 3 faktorial. Ini bisa kita coret tinggal tersisa 5 kali 4. Karena 3, 2, 1 sudah habis. Di sini adalah 2 kali 1. Coret dapat 2. Berarti dapat 10 cara atau 10 pilih. Oke, kita perhatikan yang C. Banyak cara siswa memilih jika soal nomor 8 sudah dibahas. Karena mungkin nomor 8 itu belum dikerjakan atau belum dibahas, maka guru membahas. Dengan demikian soal tersedia tinggal berapa? Tinggal 9. Berarti soal tersedia tinggal 9. 9 sementara siswa mengerjakan 8. Tetap mengerjakan 8. Berarti siswa mengerjakan 8. Berarti ada 1 soal yang tidak dikerjakan. Kemudian soal nomor 1 dengan nomor 4 itu wajib dikerjakan. Berarti siswa sudah mengerjakan 1, 2, 3, 4. Berarti ini sudah dikerjakan. Berarti tinggal tersisa. Yang dipilih itu adalah nomor berapa? Nomor 5, nomor 6, nomor 7, karena nomor 8 tidak jadi, nomor 9, nomor 10. Oke, ini dikerjakan. Sini sudah berada, sudah 4. Sudah 4, berarti siswa tinggal mengerjakan berapa? Tinggal 4 lagi. 4, yang tersedia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 C, karena kombinasi tadi. Sedangkan siswa sudah mengerjakan 4, tinggal 4 lagi, berarti 5C4. Maka jawabannya 5 faktorial, 5 kurang 4, 1 faktorial, 4 faktorial, 5 dengan 4 dicoret, tinggal 5 saja. Berarti dengan demikian banyaknya pilihan siswa itu hanya 5 cara.
Oke, cukup sudah pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai permutasi dan kombinasi. Jadi sebelum ditonton, tolong di-subscribe dulu. Kemudian setelah kamu subscribe, kamu komen, kamu share, sehingga kamu mendapatkan video-video terbaik saya. Jangan lupa kata kuncinya yang pertama antara permutasi dan kombinasi, kamu harus bisa membedakan mana yang kasus permutasi dan mana yang kombinasi. Tadi jelas bahwa perbedaan antara permutasi dengan kombinasi adalah permutasi AB dengan BA adalah tidak sama. Sementara di kombinasi tadi adalah AB dan BA adalah sama. Mudah-mudahan materi-materi di sini adalah bermanfaat. Sampai jumpa.